Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fana Syarafi, mahasiswa Teknik Informatika UIN Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan diagram IAD dengan sebuah kasus sederhana menggunakan aplikasi SQL Data Modeler. Sebelum kita akan membuat diagramnya, kita harus tahu apa itu diagram IAD. Saya sudah membuat rangkuman tentang diagram IAD itu sendiri. IAD yaitu Entity Relationship Diagram. Adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antara entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Dalam pembuatan IAD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk. Pertama, satu entitas. Entitas yaitu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Pengertian lainnya yaitu objek yang menarik di bidang organisasi yang dimodelkan. Setelah ada entitas, kita akan yang kedua adalah hubungan atau relasi atau relationship. Suatu hubungan antara dua jenis entitas dan dipresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua atribut. Lalu ketiga atribut yaitu memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Atribut ini memiliki tipenya sendiri yaitu atribut K, yaitu satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat dibedakan semua baris data. 2. Atribut simple, atribut yang bernilai atomik yang tidak dapat dipecah atau dipilah lagi. Atribut multi-value, suatu atribut yang mempunyai lebih dari satu multi-value. Nilai dari atribut yang bersangkutan. Atribut komposit yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub-atribut. Terakhir, atribut derivatif yaitu atribut yang tidak harus disimpan dalam database. Setelah kita tahu 3 dasar dari diagram IAD, kita akan menjelaskan tentang relasinya atau kardinalitas rasio. Ada 3 relationship dalam siklus IAD. Pertama, 1:1, one to one. Itu setiap entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu entitas B, begitu pula sebaliknya. Kedua, one to many. Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tapi tidak sebaliknya. Dan many to many, setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas B, demikian pula sebaliknya. Setelah kita tahu semua dasar dari pengertian diagram IAD, kita akan buat sebuah kasus sederhana. Saya di sini membuat kasus sederhana pembuatan diagram IAD dalam bisnis warnet lah. Pertama, kita akan tentukan entitasnya. Entitas adalah objek yang dapat dimodelkan. Misalnya di dalam warnet, entitasnya itu adalah member, non-member, biasanya ini orang biasa aja, atau orang pada umumnya. Lalu parental, operator yang akan mengatur semua kerja di komputernya, komputer, dan ruangnya. Setelah kita membuat entitasnya, kita buat atributnya, penjelasan setiap entitasnya. Setiap entitas akan mempunyai sebuah atribut K. Seperti member, dia akan punya atribut KID. Lalu kita buat tambahan seperti nama dan tanggal pembuatannya. Non-member kita buat aja atribut K-nya nama, parental, kode rental, operator, ID OP, komputer dengan nomor komputernya, atau mungkin nomor meja gitu, dan ruangannya, nama ruang. Karena di sini warnet yang saya maksud ini dia ada 2 tipe ruangannya, yaitu gaming atau hanya yang biasa. Baik, setelah kita menjelaskan
apa aja entitasnya dan atribut. Kita akan coba kita modelkan di APK Data Modeler. Setelah loading dari APK-nya, akan ditampilkan bentuk seperti ini, well compact, relasional, dan logikal. Kita hapus saja yang bagian ininya. Lalu kita zoom aja karena terlalu kecil. Udah. Dan di sini ada disediakan dua buah bagian, relasional dan logikal. Kita akan membuatnya di bagian logikal. Ini wajib di bagian logikal. Setelah segini kita akan membuat sebuah entitasnya dengan menekan tombol yang ini, new entitas. Tekan, akan muncul sebuah kursor tambah. Kita klik, kita buat seperti ini. Setelah kita buat kotak, nah akan muncul bentuk seperti ini dengan nama entitasnya. Kita buat seperti yang tadi, pertama non-member aja. Setelah itu kita pindah ke bagian atributnya untuk menjelaskan isi entitas. Setelah sampai di sini kita tekan tambah. Buat namanya, atribut utamanya tadi nama. Data tipenya kita buat yang logikal. Untuk source type kita gunakan varchar. Ukurannya kita buat aja 11. Dan karena di atribut kita tekan di sini primary ID. Apply. Dan muncul namanya di bagian sini. Setelah itu kita buat lagi tambahan atributnya. Tekan tambah. Kita buat tadi namanya usia. Buat logikal. Non. Wajibnya pokoknya biasakan menggunakan tipe varchar. Ukurannya 11. Dan di sini karena atribut kayaknya adalah nama, tiba kita gunakan mandatory. Tekan apply, kita muncul, lalu kita oke-kan. Setelah muncul begini kan nampak lebih kecil, bisa kita zoomkan biar lebih jelas. Ya, sesuaikan ukurannya. Setelah ini kita buat tambahan entitas lagi, yang seperti biasa buat kotak. Kita buat lagi member. Atributnya untuk tadi ID, logikal, varchar 11 ini, ID, apply. Kita geser sedikit untuk melihatnya. Sudah muncul. Kita tambah lagi atribut pendukung. Apply, oke.
sudah muncul sebuah entitas. Kita geser agak jauh sedikit. Nah, setelah ini kita akan membuat relationship-nya. Dan ada 4 di sini pilihan. Yang ini many to many, one to many, atau one to one. Di sini untuk bisa kenyataan kan member ini adalah anggota tetap dari sebuah usaha warnet. Dan member ini adalah orang biasa yang hanya kadang pergi atau membutuhkan informasi di sana. Jadi hubungannya seperti ini. Kita gunakan one to many. Jadi one-nya member. Kita tekan aja gini, kita akan membuat garis panjang. Tekan letak di non-member. Muncul seperti ini. Lalu kita buat di bagian ini. Target to short cardinality-nya 1 saja. Dan untuk sumbernya many ya. Kita coba dulu tes saja. Apply, oke. Nah, seperti ini bentuknya contohnya. Hasilnya kita tekan lagi. Untuk penjelasannya gimana? Bentuk yang seperti ini jika kita buat begini, kalau di apply kan 1 dia hanya 1 muncul. Kalau kita tekan ini dia akan jadi one to many. Tapi oke. Nah, bagaimana cara membaca relationship-nya? Seperti ini. Member dapat menerima 1 atau banyak non-member. Dan non-member boleh tidak atau dapat menjadi seorang member. Seperti ini cara membaca relationship-nya. Lalu kita akan buat lagi entitas yang lainnya. Saya sudah siapkan filenya biar tidak terlalu lama. Lakulah bagiannya kita perbesar saja. Nah, seperti ini bentuknya. Kotak yang warna biru ini adalah ada entitasnya. Ada 6. Ini judul entitasnya. Dan tanda pagar ini adalah atribut key-nya yang utama untuk mewakili keunikan dari entitas itu. Dan garis ini ada relationship-nya. Nanti telah kita buat non-member, member, mereka akan menjadi parental. Parental dapat memesan komputer atau monitor komputer di operator. Operator wajib melayani semua parental. Parental boleh tidak atau boleh memakai komputer. Komputer boleh dipakai 1 atau banyak parental. Lalu operator wajib mengawasi kinerja komputer dan semua komputer diawasi oleh 1 operator. Di sini komputer harus berada di satu ruangan dan ruangan boleh ada berisi 1 atau banyak komputer. Jadi seperti ini pembuatan diagram ERD di APK SQL Data Modeler.
Mungkin cukup sekian aja penjelasan yang saya sampaikan tentang pembuatan diagram EID-nya. Dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.